Halo semuanya, perkenalkan nama saya Crescentia Adria Bella. Saya akan menjelaskan euthanasia. Kata euthanasia berasal dari kata Yunani yang berarti kematian yang baik atau mudah. Kematian dilakukan untuk membebaskan seseorang dari penderitaan yang amat berat. Masalah ini menimbulkan masalah moral seperti bunuh diri, namun euthanasia melibatkan orang lain, baik yang melakukan penghilangan nyawa maupun yang menyediakan sarana kematian atau umumnya obat-obatan. Euthanasia merupakan tindakan penghentian kehidupan manusia, baik dengan cara menyuntikkan zat tertentu atau dengan meminum pil atau dengan cara lainnya. Tindakan ini muncul akibat terjadinya penderitaan yang berkepanjangan dari pasien. Di beberapa negara Eropa dan sebagian Amerika Serikat, tindakan euthanasia ini telah mendapat izin dan legalitas negara. Pada umumnya mereka beranggapan bahwa menentukan hidup dan mati seseorang adalah hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Kode etik kedokteran Indonesia menggunakan euthanasia dalam 3 arti: berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Tuhan di bibir, waktu hidup akan berakhir, diiringankan penderitaan si sakit dengan memberi obat penenang, mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang sakit dengan sengaja atau permintaan pasien sendiri dan keluarganya. Jenis-jenis euthanasia dilihat dari segi pelakunya. Compulsory euthanasia, yakni bila orang lain memutuskan kapan hidup seseorang akan berakhir. Orang tersebut mungkin kerabat, dokter, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan. Kadang-kadang euthanasia jenis ini disebut mercy killing atau penghilangan nyawa penuh belas kasih. Misalnya dilakukan pada orang yang menderita sakit mengerikan, seperti anak-anak yang cacat parah. Voluntary euthanasia berarti orang itu sendiri minat untuk mati. Beberapa orang percaya bahwa pasien-pasien yang sekarat karena penyakit yang tak tersembuhkan dan menyebabkan penderitaan yang berat hendaknya diizinkan untuk meminta dokter untuk membantunya mati. Mungkin mereka dapat menandatangani dokumen legal sebagai bukti permintaannya dan disaksikan oleh 1 orang atau lebih yang tidak mempunyai hubungan dengan masalah itu, untuk kemudian dokter menyediakan obat yang dapat mematikannya. Pandangan seperti ini diajukan oleh masyarakat euthanasia sukarela. Dilihat dari segi caranya. Euthanasia aktif mempercepat kematian seseorang secara aktif dan terencana. Juga bila secara medis ia tidak dapat lagi disembuhkan, dan juga kalau euthanasia dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri. Dengan kata lain, euthanasia ini menggunakan cara langsung dan sukarela, memberi jalan kematian dengan cara yang dipilih pasien. Tindakan ini dianggap sebagai bunuh diri. Adapun juga menggunakan cara sukarela tetapi tidak langsung. Pasien diberitahu bahwa harapan untuk hidup kecil sekali, sehingga pasien ini berusaha agar ada orang lain yang dapat mengakhiri penderitaan dan hidupnya. Ada juga dengan cara langsung tetapi tidak sukarela.
dilakukan tanpa pengetahuan pasien, misalnya dengan memberikan dosis letal pada anak yang lahir cacat. Dan kedua, euthanasia pasif. Pengobatan yang sia-sia dihentikan atau sama sekali tidak dimulai, atau diberi obat penangkal sakit yang memperpendek hidupnya. Karena pengobatan apapun tidak berguna lagi, cara termasuk tidak langsung dan tidak sukarela merupakan tindakan euthanasia pasif yang dianggap paling mendekati moral. Euthanasia tidak diperbolehkan mempercepat kematian secara aktif dan terencana. Juga jika secara medis ia tidak lagi dapat disembuhkan, dan juga kalau euthanasia dilakukan atas permintaan pasien sendiri. Seperti hal dengan penguburan, di sini ada pertimbangan moral yang jelas. Juga dalam proses kematian, manusia pun harus dihormati martabatnya. Semua sependapat bahwa tidak seorang pun berhak mengakhiri hidup orang lain, walaupun dengan rasa iba. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.